Jadi ROAS semakin tinggi, biaya iklan semakin kecil. Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini kita mau bahas ya, melanjutkan dari video-video sebelumnya mengenai iklan GMV Max Shopee. Oke, nah video ini kita mau bahas tentang strategi menentukan ROAS ideal di iklan GMV Max Shopee. Oke, nah saya disclaimer dulu, video kali ini tuh saya membahas mengenai pendekatan strateginya guys ya. Jadi bukan rumus ya, bukan rumus, tapi pendekatan strategi menentukan bagaimana ROAS yang ideal. Oke, kalau teman-teman mau tahu yang bikin rumusnya, rumus menentukan ROAS, teman-teman cek aja di video yang ada di channel ini sudah saya pernah bahas sebelumnya. Gitu ya. Oke, nah jadi pendekatan pendekatan strategi itu maksudnya apa? Pendekatan strategi ini maksud saya adalah bagaimana yang dilakukan seller-seller pada umumnya, saya rangkum di sini ya, ada 3 pendekatan yang sudah saya bikin. Nah, antara 3 pendekatan ini teman-teman boleh lihat, boleh dipilih salah satu. Nah, ini saya bahas bagaimana seller-seller itu menentukan ROAS ideal aplikasinya untuk di iklannya tuh gimana. Kadang-kadang kan gini, kadang-kadang iklan kita tuh nggak jalan. Itu kenapa? Mungkin ROAS-nya ketinggian. Atau iklan kita terlalu rendah, enak gimana dinaikin apa enggak? Nah, yang gitu-gitu teman-teman ya. Itu kita mau bahas. Oke, ini bisa dipilih ya. Nanti saya ada 3, pilih salah satu aja. Ini saya rangkum yang biasanya seller-seller online itu lakukan, terutama di Shopee. Nah, yang pertama, ada pendekatan ROAS dari besar ke kecil. Ya, dari besar ke kecil. Oke. Nah, kalau teman-teman pakai ROAS dari besar ke kecil, langkah pertama teman-teman hitung dulu ROAS yang diinginkan ya. Misalkan setelah dihitung-hitung ya, ROAS ini paling cocok untuk produk ini tuh 15. Kok bisa 15 kenapa lah? Teman-teman cek aja video sebelumnya. Ini ada maksudnya 15 itu. Jadi teman-teman kalau bikin ROAS ideal, ini berarti teman-teman itu patokan ROAS nih, ROAS yang diinginkan 15. Teman-teman tuh udah tahu dengan 15 itu teman-teman biaya iklannya kena berapa, keuntungan setelah iklan itu berapa, itu sudah kelihatan dari sini. Jadi teman-teman nggak bisa nentuin sembarangan, harus benar-benar dilihat, dihitung. Ya, andai kata dapatnya 15. Oke, dapatnya 15. Teman-teman coba mulai pasang dari ROAS paling tinggi, misalkan 50. Ya, 50 teman-teman pasang dulu dari ROAS 50. ROAS 50 ini kira-kira jalan apa enggak iklannya? Kalau nggak jalan turunin ke 45. Ya, 45 kalau nggak jalan lagi ke 40. 40 turunin lagi ke 30. Kalau di 30 jalan lumayan, stop aja di sini. Gitu ya. Kan karena gini, kalau dengan ROAS 15 teman-teman udah untung lumayan, kalau ROAS kalian lebih tinggi lagi berarti untung kalian lebih tinggi karena biaya iklannya makin kecil. Jadi ROAS semakin tinggi, biaya iklan semakin kecil. Ya. Oke. Kalau di sini nggak jalan misalkan turunin lagi ke 25, 25 turunin ke 20, 20 jalan, ya sudah berhenti di sini. Ya, berhenti, sorry, berhenti di sini. Berhenti di ROAS yang dirasa iklan itu bisa berjalan, tapi nilai ROAS-nya harus di atas nilai ROAS yang diinginkan. Jadi misalkan ROAS-nya 15 nih ya. Teman-teman stop di atas 15, 20 oke. Ya, 20 masih oke karena 20 di atas 15. Kalau 20 masih nggak jalan turunin lagi. Misalkan 18. Pokoknya selama di atas 15. Kalau teman-teman sudah dapat angka 15 atau di bawah 15, ya saran saya ya mending iklannya dimatiin aja. Gitu ya, karena iklannya berarti tidak terlalu bisa jalan untuk yang barang itu. Gitu ya, dimatiin aja. Atau mau diotak-atik boleh diganti gambarnya ya, gambar itu penting banget. Diganti gambarnya boleh, diganti harganya silahkan kalau mau diotak-atik. Ya, yang pasti dengan yang kondisi sekarang iklannya nggak bisa jalan, harus diotak-atik atau di stop dulu iklannya. Gitu ya. Nah, ini salah satu yang digunakan seller ya, pendekatan dari ROAS-nya dikasih besar dulu, lama-lama makin kecil, makin kecil, makin kecil menuju ke ROAS yang diinginkan. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan dari ROAS kecil ke besar. Oke, loh kalau ROAS-nya kecil gimana? Apa mulai dari angka 1, Kak? Enggak, enggak.
Jangan mulai dari angka 1, rugi kalian ya. Oke, pertama gini, hitung terlebih dahulu ruas yang diinginkan, misalkan 15. Ya, contoh ruas yang diinginkan tuh 15. Nah, teman-teman nggak usah, jangan pasang dari paling kecil sampai ruas 1, bukan, jangan. Pasang dulu pakai GMV Max Auto. Ya, GMV Max Auto dipasangin. Terus teman-teman lihat hasil rata-rata dari GMV Max Auto itu. Dan gunakan sebagai patokan ruas terendah. Ya, coba dinyalain 1 hari 2 hari, teman-teman lihat aja. GMV Max Auto ini dapat ruasnya berapa? Gitu ya. Nah, ruasnya berapa, terus gunakan sebagai patokan ruas terendah. Misalkan dapatnya 8. GMV Max Auto itu biasa antara 5 sampai 8 menurut GMV Max Auto, tapi kenyataan ya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Nah, ini contoh dapat GMV Max Auto ruasnya 8, masukin, pasang dulu 8 berarti. Oke. 8 jalan, pasang lagi coba 12. 12 jalan, pasang lagi 17. Nah, 17 ini udah aman nih, sudah di atas ruas yang diinginkan 15 tadi kan. Berarti 17 sudah lebih untung. Coba naikin lagi 20, 25. Kalau di 25 jalan, berarti masih bagus. Teman-teman masih bisa, biaya iklan makin kecil, untung lebih besar. Kita di 30 jalan 30. Ya, dan naik-naikin. Selama bisa jalan, oke. Kalau nggak bisa jalan, misalkan di 25 nggak bisa jalan, tapi di 20 jalan, ya pasang aja di 20. Gitu ya. Nah, itu menentukannya. Nah, ini berhenti di ROAS yang dirasa iklan bisa berjalan. Ya, harus di atas nilai ROAS. Kalau yang dimau tadi 15, ya, di atas nilainya 15, berarti ya teman-teman 17 itu sudah aman. Kalau 12, kalau 17 ternyata nggak jalan, tapi di 12 jalan, ya ini berarti sudah di bawah angka 15. Ini rugi kalau teman-teman lama-lama pertahankan di sini. Mending iklan dimatikan atau seperti yang tadi, diganti gambarnya, harganya ya, diulik supaya bisa lebih maksimal. Gitu teman-teman ya. Ini semoga ada gambaran nih ya. Semoga ada gambaran bagaimana menentukan nilai ROAS-nya harus dinaikin atau diturunin. Nah, terus yang terakhir ini yang lebih direct ya, langsung. Ini pendekatan langsung. Jadi, hitung ROAS yang diinginkan misalkan 15, langsung pasang nilai itu. Nggak perlu tes-tes apapun ya. Langsung pasang nilainya. Ya, langsung pasang nilainya. Nah, ini bagus apa enggak? Ini teman-teman kalau teman-teman pakai cara begini, ini terus terang proses learning-nya lebih lama. Ya, proses learning lebih lama, jadi enggak tidak langsung kayak GMV Max Auto itu kan langsung, kalau kita pasang langsung. Jadi dia learning-nya lebih cepat. Kalau ini learning-nya lebih lama karena dia harus menyesuaikan dengan ruas yang dimau. Kalau misalkan ruasnya ketinggian, berarti dia nggak akan jalan dulu untuk sementara waktu. Nanti baru pelan-pelan dia akan jalan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, mungkin nanti kalau udah nyampe 15, kadang-kadang itu bisa bagus sekali juga bisa. Ya, kadang-kadang bagus sekali bisa, kadang nggak jalan juga bisa. Ya, jadi teman-teman harus nanti cek lagi ya dengan angka 15 ini bagaimana, oke apa enggak, mau langsung dimatikan atau diulik lagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah kurang lebih tiga pendekatan yang biasanya digunakan oleh seller. Ya, ini saya rangkum yang saya tahu, yang seller-seller pakai, saya rangkum di sini. Teman-teman kalau ada, Kak saya punya cara lain, komen aja di bawah biar kita sama-sama belajar ya. Saya juga mau belajar, teman-teman yang nonton video ini biar bisa baca komen juga bisa sama-sama belajar. Gitu teman-teman ya. Ya, kurang lebih itu dulu video kali ini. Yang suka video ini jangan lupa di like dan di subscribe channelnya. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.